Legenda Dewa Bintang. Chapter 236. Hancurnya Sekte Naga Halilintar. Alasan lain yang membuat pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam berani melakukan pergerakan adalah karena mereka telah mendapatkan bantuan kekuatan dari bangsa iblis, meskipun tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui bagaimana cara pemimpin alians mendapatkan kekuatan tersebut, namun mereka menerima dengan senang hati. Sebab mereka semua tidak bisa menolak kekuatan yang luar biasa, apalagi kekuatan tersebut mampu membuat mereka menjadi penguasa dari benua bintang. Lagi pula orang-orang Sekte Aliran Hitam memang sejak awal sudah mendapatkan kekuatan dengan cara yang salah. Setiap Sekte Aliran Hitam pasti menggunakan cara terlarang untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan salah satunya adalah dengan menukar jiwa mereka kepada bangsa iblis untuk meningkatkan kekuatan secara instan. Namun tentunya setelah menukarkan jiwa mereka dengan iblis, sikap dan perilaku mereka juga tentunya akan sama seperti iblis dan secara perlahan-lahan jiwa kemanusiaan mereka akan menghilang. Setelah berjalan selama berjam-jam lamanya, akhirnya pemimpin pasukan aliansi yang bertugas untuk menyerang Sekte Naga Halilintar menghentikan pergerakan pasukannya dan memerintahkan mereka untuk beristirahat. "Pemimpin, kenapa kita berhenti dan beristirahat di sini?" tanya salah satu komandan pasukan. "Karena kota sudah sampai di tempat tujuan kita," jawab pemimpin pasukan aliansi. "Apa maksud Anda, pemimpin? Jelas-jelas di hadapan kita hanya hutan belantara," ucap komandan pasukan kebingungan. Jangan tertipu dengan hutan ini, sebab di hadapan kita saat ini adalah Sekte Naga Halilintar yang dilindungi oleh mantra formasi," jawab pemimpin pasukan. Para komandan pasukan yang masih tidak yakin kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah hutan yang berjarak kurang dari 1 kilometer di hadapan mereka. Mereka semua kemudian mencoba menggunakan energi ki-nya untuk menyelidiki hutan tersebut, namun mereka masih tidak menemukan keanehan apapun. "Mau sampai kapanpun kalian melihatnya, kalian tidak akan pernah menemukan apa-apa, karena sekte tersebut dilindungi oleh mantra formasi tingkat tinggi, dan memerlukan teknik khusus sepertiku untuk bisa melihatnya," ujar pemimpin pasukan. "Sepertinya apa yang Anda katakan memang benar, sebab kami memang tidak menemukan apapun di sana, bahkan hutan tersebut memang nampak seperti hutan biasa," jawab salah satu komandan. "Sudahlah, sebaiknya kita beristirahat dan memulihkan tenaga, karena saat matahari terbit kita akan langsung melakukan penyerangan terhadap sekte itu," ucap pemimpin pasukan. Para komandan pasukan kemudian langsung beristirahat dan memulihkan tenaga mereka, lagi pula waktu masih lumayan panjang sebelum matahari terbit. Beberapa jam berlalu dengan begitu cepat dan matahari akhirnya telah terbit dan menyinari seluruh bagian benua bintang. Pemimpin pasukan kemudian memerintahkan kepada para komandannya untuk segera mempersiapkan pasukan karena mereka akan melakukan penyerangan sekarang juga. Para komandan pasukan kemudian kembali ke barisan pasukannya masing-masing. Mereka semua memerintahkan untuk segera bergerak menuju ke arah hutan yang merupakan Sekte Naga Halilintar yang tersembunyi. "Para komandan, gunakan kekuatan yang telah kalian dapatkan dari bangsa iblis dan serang hutan itu sekarang juga," ujar pemimpin pasukan. "Baik, pemimpin," ucap para komandan pasukan. Para komandan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam kemudian mengeluarkan pil kristal darah iblis dari cincin penyimpanannya masing-masing. Setelah itu mereka semua langsung menelan pil tersebut dan mereka pun bertransformasi menjadi iblis. Setelah bertransformasi menjadi iblis, para komandan pasukan langsung terbang mendekati hutan. Mereka kemudian menciptakan bola api raksasa kemudian melemparkannya ke arah hutan secara bersamaan. BOOMMMMM. Ledakan besar terjadi saat 20 bola api raksasa yang dilemparkan oleh para komandan pasukan mengenai hutan,
Lalu setelah itu tiba-tiba saja hutan rimba yang ada di hadapan mereka semua langsung menghilang dan menampakkan sebuah kubah cahaya yang di dalamnya terdapat Sekte Naga Halilintar. Apa yang dikatakan pemimpin memang benar, mereka benar-benar cerdik. Jika tidak ada pemimpin mungkin kita tidak akan pernah menemukan sekte ini, ucap salah satu komandan pasukan. Apalagi yang kita tunggu? Cepat hancurkan mantra formasi ini agar pasukan kita bisa masuk ke dalam, jawab komandan pasukan yang lainnya. Ke-20 komandan pasukan kemudian melanjutkan serangan mereka ke arah mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar. Ledakan-ledakan besar terus menggema ketika serangan komandan pasukan mengenai mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar. Di dalam Sekte Naga Halilintar sendiri, kehebohan mulai terjadi. Para murid yang sedang berlatih langsung berlarian menuju ke gerbang sekte. Saat mereka sampai di gerbang sekte mereka semua benar-benar tercengang ketika melihat begitu banyak pasukan yang sudah mengepung sekte mereka. Ada apa ini? Pasukan dari mana mereka semua? Kenapa mereka bisa menemukan sekte kita? Ucap tetua sekte. Cepat hubungi pemimpin sekte dan juga tuan muda, lalu perintahkan para murid untuk segera bersiap-siap. Bagaimanapun caranya kita harus mempertahankan sekte ini, ujar tetua yang lainnya. Para tetua sekte kemudian langsung memberitahukan kepada para murid agar segera bersiap-siap untuk berperang. Lalu salah satu tetua langsung menuju ke ruangan khusus yang merupakan tempat penyimpanan giok jiwa milik Xiao Erlong dan juga Xiao Lang di kediaman pemimpin sekte. Sementara itu di luar mantra formasi, para komandan pasukan yang telah bertransformasi menjadi bangsa iblis masih terus melakukan serangan untuk menghancurkan mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar. Karena terus diserang oleh kekuatan besar secara bersamaan mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar perlahan-lahan mulai retak. Jangan berhenti menyerang, mantra formasi tersebut sudah mulai retak, ujar pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Baik pemimpin, jawab para komandan pasukan. Pasukan, bantu para komandan menyerang mantra formasi tersebut. Semakin banyak yang menyerangnya maka akan semakin cepat mantra formasi tersebut hancur, ucap pemimpin pasukan memberikan perintah. Pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang berjumlah lebih dari 1 juta pasukan kemudian langsung mengelilingi mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar. Setelah itu mereka semua langsung menyerang mantra formasi tersebut secara bersama-sama. Ledakan-ledakan keras terus terdengar bersahut-sahutan saat serangan mereka semua mengenal mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar, dan tidak lama kemudian mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar berhasil mereka hancurkan. Hahaha bagus, mantra formasi tersebut telah hancur, sekarang serang dan bunuh mereka semua, ujar pemimpin pasukan aliansi. Pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang berjumlah lebih dari 1 juta tersebut langsung bergerak maju dan menyerang para murid Sekte Naga Halilintar, dan dalam waktu singkat sudah tidak terhitung lagi berapa banyak korban yang berjatuhan, baik itu di pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, dan khususnya murid-murid Sekte Naga Halilintar. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, tapi murid-murid Sekte Naga Halilintar tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Meskipun pada akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan dan Sekte Naga Halilintar berhasil dihancurkan, serta tidak ada seorang pun dari murid ataupun tetua sekte yang bisa selamat dari penyerangan tersebut. Chapter 237. Xiao Lang murka. Di dunia hampa, pagi-pagi sekali Xiao Erlong sudah mengumpulkan semua orang penting di aula pertemuan, sebab dia telah mendapatkan pesan jiwa dari salah satu tetua sekte yang mengatakan bahwa Sekte Naga Halilintar sedang diserang.
Maaf mengumpulkan kalian semua, tapi ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepada kalian semua, ucap Xiao Erlong memulai pertemuan. Apa ini berhubungan dengan Sekte Naga Halilintar? Tanya Silong. Benar sekali, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tanya Xiao Erlong penasaran. Aku bisa mengetahuinya sebab aku bisa merasakan bahwa mantra formasi yang melindungi Sekte Naga Halilintar sudah dihancurkan, jawab Silong. Apa? Ujar Xiao Erlong kaget. Xiao Erlong terduduk diam dan tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa mantra formasi yang telah dipasang oleh Silong mampu dihancurkan. Itu artinya yang menyerang sektenya benar-benar musuh yang sangat kuat. Saudaraku, meskipun kau belum menceritakan semuanya secara detail, tapi aku sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa saat ini Sekte Naga Halilintar sedang diserang, dan dari perkataan Silong aku juga bisa menebak bahwa yang menyerang Sekte Naga Halilintar adalah musuh yang kuat. Sebab untuk menghancurkan mantra formasi ciptaan Silong setidaknya orang itu harus mempunyai kekuatan yang benar-benar kuat, ucap Shen Liu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan sekte sekarang, aku hanya bisa berharap semoga mereka semua selamat, jawab Xiao Erlong. Lalu, apa saudara sudah memberitahukan hal ini kepada Langer? Tanya Luo Yang. Aku belum memberitahukannya, dan sebaiknya jangan beritahukan masalah ini kepadanya jika tidak dia akan murka, jawab Xiao Erlong. Aku sudah tahu masalahnya ayah, maka dari itu aku akan pergi ke sana sekarang juga. Ujar Xiao Lang tiba-tiba muncul bersama Luo Li di hadapan mereka semua. Ternyata kau sudah mengetahuinya ya, kalau begitu mari kita ke sana sekarang, ajak Xiao Erlong. Tidak saudaraku, sebaiknya Langer saja yang pergi, karena jika kita semua pergi aku takut akan memancing perhatian bangsa dewa. Kalian sendiri tentunya sudah tahu apa yang aku maksudkan, ujar Shen Liu. Meskipun berat untuk menerimanya, tapi apa yang dikatakan oleh Shen Liu memang benar adanya, keberadaan mereka saat ini seharusnya dirahasiakan, bukan karena mereka takut dengan bangsa dewa. Hanya saja saat ini mereka masih belum menerima sinar baptisan, jadi mereka tentunya tidak akan mampu berhadapan dengan bangsa dewa. Selain itu mereka semua juga menyetujui usulan yang dikatakan oleh Shen Liu, dan jika memang terjadi sesuatu yang sangat gawat, maka mereka bisa langsung datang ke sana untuk membantu Xiao Lang. Baiklah. Kalau begitu ayah setuju jika kau saja yang pergi, ucap Xiao Erlong. Setelah itu, Shen Liu langsung membuka gerbang dimensi keluar dunia jiwa yang langsung menuju ke benua bintang utara, tepatnya di dekat Sekte Naga Halilintar. Lalu setelah berpamitan kepada semua orang, Xiao Lang langsung masuk ke dalam gerbang dimensi. Di benua bintang utara, tepatnya di dalam hutan yang berada tidak jauh dari Sekte Naga Halilintar, sebuah gerbang dimensi terbuka di dalam hutan tersebut, lalu dari dalam gerbang dimensi muncul kilatan cahaya berwarna emas yang langsung melesat terbang ke langit. Beberapa saat setelah kilatan cahaya keemasan keluar, gerbang dimensi langsung menghilang kembali. Kilatan cahaya keemasan tersebut adalah Xiao Lang yang langsung melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke Sekte Naga Halilintar. Perasaan Xiao Lang benar-benar tidak tenang sejak mendapatkan pesan jiwa dari sekte, sebab Xiao Lang sudah mengerti bahwa sektenya benar-benar sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Semoga saja mereka semua baik-baik saja, saudara-saudaraku, tunggu aku, batin Xiao Lang. Setelah melesat terbang selama kurang 5 menit dengan kecepatan tinggi, Xiao Lang akhirnya sampai di Sekte Naga Halilintar. Xiao Lang langsung terdiam mematung di udara saat melihat bangunan-bangunan sekte yang telah hancur semuanya. Jantungnya tiba-tiba berdetak dengan cepat saat mengingat para saudaranya yang ada di sekte.
Dengan cepat Xiao Lang langsung turun ke bawah dan betapa terkejutnya dia saat melihat begitu banyak mayat murid sekte yang tergeletak tak bernyawa lagi di tanah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, ucap Xiao Lang mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa yang dia lihat saat ini hanyalah ilusi belaka. Namun seberapa keras pun dia meyakinkan dirinya tapi tetap saja, apa yang ada di hadapannya saat ini bukanlah sebuah ilusi. Semua yang ia lihat adalah kenyataannya. Xiao Lang kemudian berjalan menelusuri puing-puing bangunan sekte yang telah hancur. Lalu di depan kediamannya yang juga telah hancur Xiao Lang melihat mayat seorang perempuan. Xiao Lang kemudian berlari menghampiri mayat perempuan tersebut. Setelah sampai di dekat mayat perempuan itu Xiao Lang langsung meneteskan air matanya. Bagaimana tidak, mayat perempuan tersebut adalah mayat Li Mel yang sudahlah anggap sebagai saudarinya sendiri. Xiao Lang kemudian mengalihkan pandangannya dan tidak jauh dari tempat mayat Li Mei berada Xiao Lang juga menemukan mayat-mayat saudaranya yang lain. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi pada kalian? Kenapa waktu itu aku tidak langsung kembali saja ke sekte, ucap Xiao Lang menangis dan menyesali dirinya. Perasaannya benar-benar hancur dan bercampur aduk. Pertama sektenya sudah dihancurkan, lalu murid-murid sekte yang sangat baik padanya yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri juga sudah terbunuh. Lalu orang-orang yang sangat berarti baginya seperti Li Mei juga telah terbunuh. Tentunya hal tersebut membuat Xiao Lang merasa sangat sedih dan juga kehilangan. Akan aku hancurkan, siapapun yang melakukan hal ini kepada saudara-saudaraku pasti akan aku musnahkan. Xiao Lang berteriak kencang. Boom! Aura kekuatan semesta meledak dari tubuh Xiao Lang. Tanda bunga teratai yang ada di dahi Xiao Lang tiba-tiba bercahaya dan berubah menjadi warna merah. Pupil matanya yang semula berwarna perak juga telah berubah menjadi warna merah darah. Di dunia hampa, Shen Liu, Luo Li, Xiao Guang, Silong dan Dao Fang yang sedang duduk tenang sambil menunggu kabar dari Xiao Lang bersama dengan yang lainnya tiba-tiba langsung berdiri saat mereka merasakan gejolak kekuatan semesta yang sangat besar. Mereka berlima saling berpandangan karena mereka mengetahui apa yang saat ini sedang terjadi pada Xiao Lang. Saudaraku, kenapa kalian berdiri? Tanya Xiao Erlong. Siapkan seluruh pasukan, kita akan berangkat ke benua bintang utara untuk menyusul Langer sekarang juga, jawab Shen Liu. Memangnya apa yang terjadi pada Langer? Tanya Xiao Erlong kebingungan. Ayah, kami juga tidak tahu apa yang terjadi pada kakak, yang jelas saat ini kakak benar-benar telah murka, jawab Luo Li. Chapter 238 Xiao Lang murka 2. Semua orang langsung berdiri karena kaget mendengar perkataan Luo Li. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini Xiao Lang sedang murka di benua bintang utara. Mereka semuanya tentu mengerti orang seperti apa Xiao Lang itu. Jika dia sampai murka berarti masalah yang sedang terjadi benar-benar bukan masalah yang sepele. Jika Tuan Muda sampai murka, berarti Sekte Naga Halilintar tidak baik-baik saja, ucap Tang Song. Tunggu apa lagi? Segera siapkan pasukan kita, ujar Shen Liu. Tang Song, Luo Yang dan Zhou Tian kemudian langsung pergi menuju ke barak pasukan untuk meminta mereka agar segera bersiap-siap untuk berperang. Setelah beberapa menit berlalu para pasukan langsung berkumpul di halaman istana. Mereka semua nampak sangat senang karena akhirnya mereka bisa menguji kekuatan mereka saat ini. Setelah semuanya siap, Shen Liu kemudian membuka gerbang dimensi keluar dunia hampa yang langsung menuju ke benua bintang utara. Lalu setelah selesai membuka gerbang dimensi, Shen Liu langsung memerintahkan pasukan untuk segera bergerak memasuki gerbang. Kakak semara apapun dirimu, semoga kau tidak melupakan siapa dirimu, batin Luo Li. Xiao Lang yang sudah tersulut emosi langsung melesat terbang ke langit.
Ia kemudian menyebarkan auranya untuk mencari tahu kemana arah musuh yang menyerang Sekte Naga Halilintar pergi. Beberapa saat kemudian Xiao Lang merasakan adanya energi dari manusia iblis yang masih berada tidak terlalu jauh dari Sekte Naga Halilintar. Tanpa banyak bicara, Xiao Lang langsung melesat terbang dengan kecepatan maksimalnya untuk mengikuti jejak aura tersebut. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk Xiao Lang hingga akhirnya berhasil menemukan jejak aura manusia iblis tersebut. Xiao Lang sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa aura iblis yang ia rasakan berasal dari pasukan besar yang berada di bawahnya. Selain itu Xiao Lang juga tidak menyangka bahwa yang menyerang Sekte Naga Halilintar adalah pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. BOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar terjadi saat Xiao Lang mendarat di tanah dan menghadang seluruh pasukan. Para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam nampak sangat kebingungan. Pasalnya mereka sama sekali tidak tahu apa yang sudah menyebabkan ledakan tersebut, sebab mereka juga tidak menemukan siapapun yang melakukan serangan. Selain itu pandangan mereka juga ditutupi oleh debu-debu yang berterbangan akibat ledakan besar tadi. Namun secara samar-samar mereka semua bisa melihat sosok bayangan seorang pria dari dalam kabut. "Siapa kau? Kenapa kau menghadang jalan kami?" tanya pemimpin pasukan Alansi. "Aku adalah penguasa alam semesta," kata Xiao Lang kemudian melesat maju dengan cepat dan langsung mencengkeram leher pemimpin Alansi Sekte Aliran Hitam. "Jawab pertanyaanku dengan jujur, kenapa kalian melakukan penyerangan pada sekteku?" tanya Xiao Lang. Tentu saja karena kami harus memusnahkan seluruh Sekte Aliran Putih tanpa tersisa," jawab pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam. "Maka aku akan memusnahkan kalian," ucap Xiao Lang kemudian melemparkan pemimpin pasukan aliansi ke langit. Setelah selesai melemparkan tubuh pemimpin pasukan aliansi, Xiao Lang kemudian menciptakan ratusan tombak kegelapan dan langsung melemparkannya ke arah pemimpin pasukan aliansi yang terus melesat ke langit. Lalu setelah itu Xiao Lang menghilang dan muncul di jauh di atas pemimpin pasukan aliansi. Xiao Lang kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya, dan kemudian melemparkannya lagi. BOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar terjadi saat ratusan tombak kegelapan dan ratusan tombak cahaya menghantam tubuh pemimpin pasukan aliansi dan membuatnya langsung berubah menjadi kabut darah. Tidak mungkin, bagaimana bisa pemimpin pasukan dikalahkan begitu saja? Ucap komandan pasukan. Setelah selesai menghabisi pemimpin pasukan aliansi, Xiao Lang kemudian turun ke bawah dan langsung menyerang seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Ribuan tombak cahaya dan tombak kegelapan terus melesat ke arah para pasukan aliansi. Ledakan-ledakan besar terus terdengar bersahut-sahutan. Dalam hitungan detik ribuan nyawa telah melayang di tangan Xiao Lang. "Kalian semua harus dimusnahkan!" Xiao Lang berteriak keras. Xiao Lang kembali melesat terbang ke langit. Setelah merasa cukup tinggi, Xiao Lang langsung berhenti dan menciptakan teratai semesta yang berukuran sangat besar. Lalu setelah itu Xiao Lang langsung melemparkan teratai berukuran besar tersebut ke arah para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. BOOMMMMM. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi ketika teratai semesta menghantam para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Ledakan tersebut juga menyebabkan ledakan energi yang luar biasa. Ledakan tersebut juga langsung memusnahkan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam meskipun tidak seluruhnya dan membuat tanah menjadi bergetar kencang. Xiao Lang juga tidak menyangka bahwa masih ada para pasukan aliansi yang tidak terkena serangannya karena mereka telah lebih dulu menghindar dan menjauh. Para pasukan yang tersisa juga adalah para pasukan yang berada di barisan paling belakang. "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri," ucap Xiao Lang kemudian menyerang pasukan yang tersisa dengan kekuatan api naga Azure.
Tidak jauh dari tempat Xiaolang yang sedang memusnahkan seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, Shen Liu dan yang lainnya beserta seluruh pasukan bulan sabit yang baru saja sampai di benua bintang utara langsung menuju ke Sekte Naga Halilintar. Ketika mereka sampai di Sekte Naga Halilintar, mereka semua benar-benar terkejut ketika melihat Sekte Naga Halilintar sekarang hanya tinggal puing-puing bangunan yang telah dihancurkan. Para murid sekte juga nampak sudah dibunuh oleh musuh. Mereka semua akhirnya bisa mengerti kenapa Xiao Lang sampai menjadi murka. Xiao Erlong juga benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang sedang ia saksikan saat ini. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa sekte yang sudah ia bangun begitu lama ternyata telah dihancurkan. Para tetua yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri, serta para murid yang sudah ia anggap sebagai anak-anaknya sendiri juga telah dibunuh. Semuanya, maafkan aku karena tidak bisa datang tepat waktu, ucap Xiao Erlong lirih. BOOMMMMM. Beberapa saat kemudian mereka semua tiba-tiba mendengar ledakan yang sangat besar. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan juga bisa merasakan ledakan energi yang benar-benar luar biasa. Bahkan karena ledakan tersebut tanah langsung menjadi bergetar hebat. Ini pasti kakak, ujar Luoli. Mari kita bergerak ke arah ledakan itu, ujar Shen Liu. Setelah itu mereka semua langsung melesat terbang ke arah suara ledakan yang baru saja terdengar. Ketika mereka semua sampai di sana, mereka benar-benar kaget saat melihat situasi di tempat tersebut yang sudah hancur. Jutaan mayat tergeletak di tanah yang sudah dilumuri oleh darah. Ini benar-benar mengerikan, ucap Tang Song. Chapter 239. Pernyataan Perang Xiao Lang. Mereka semua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Lang yang selama ini mereka kenal selalu bersikap tenang dan selalu santai akan sangat mengerikan ketika marah. Akan tetapi mereka semua juga merasa kagum saat melihat Xiao Lang berdiri dengan gagah berani di tengah-tengah lautan mayat pasukan musuh bagaikan seorang dewa perang. Shen Liu dan semua pasukan kemudian turun ke bawah untuk menghampiri Xiao Lang. Namun saat mereka sampai di dekat Xiao Lang, mereka semua benar-benar terkejut melihat penampilan Xiao Lang yang benar-benar menakutkan. Sorot matanya yang tajam bahkan sampai membuat mereka semua merasa bergidik ketakutan. Tidak hanya para pasukan saja yang merasakan ketakutan, bahkan Luoli yang merupakan istrinya sendiri juga merasa sangat ketakutan saat melihat penampilan Xiao Lang saat ini. Namun dengan sedikit keberanian yang ada di dalam dirinya, Luoli kemudian berlari menghampiri Xiao Lang dan langsung memeluknya. Dengan begitu Luoli berharap agar Xiao Lang bisa mengendalikan amarahnya. Kakak, aku mohon tenangkan dirimu, jangan sampai kau dikuasai oleh amarah dan dendam, ucap Luoli. Xiao Lang hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan Luoli. Jangankan menjawab perkataannya, bahkan Xiao Lang tidak membalas pelukan Luoli pada dirinya. Bahkan pupil matanya yang berwarna merah darah hanya memandangi seluruh pasukan bulan sabit dengan tatapan tajam. Apakah dia adalah pemimpin kita? Kenapa dia bisa menjadi sangat menakutkan seperti ini? Gumam salah satu prajurit bulan sabit. Diamlah. Jika pemimpin mendengar ucapanmu maka dia akan marah, ujar prajurit lainnya. Meskipun mereka berbicara dengan sangat pelan, tapi Xiao Lang masih bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Namun dia tidak terlalu memikirkannya sebab yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya agar dia bisa memusnahkan seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Karena kalian semua sudah ada di sini, maka aku sebagai pemimpin pasukan bulan sabit akan memberikan perintah untuk pertama kalinya, ucap Xiao Lang. Siap menerima perintah pemimpin, ujar seluruh pasukan sambil berlutut. Kekacauan di benua bintang sudah terjadi dan tidak bisa dihindari lagi. Sekte-sekte aliran putih, kerajaan,
Bahkan kekaisaran sudah banyak yang dihancurkan dan sudah tidak terhitung berapa banyak nyawa orang-orang yang tidak bersalah yang telah melayang karena kekacauan yang disebabkan oleh aliansi sekte aliran hitam. Jadi aku akan memberikan perintah kepada seluruh pasukanku. Mulai hari ini aku menyatakan perang kepada aliansi sekte aliran hitam. Peperangan ini tidak akan berhenti sampai mereka semua musnah, ucap Xiao Lang tegas. Lalu tugas pertama kita adalah memusnahkan pasukan aliansi sekte aliran hitam yang ada di benua bintang utara ini, lanjutnya. Baik pemimpin, jawab seluruh pasukan serempak. Kakak, bisakah kau sedikit lebih tenang? Tanya Luoli. Liar, aku baik-baik saja, tapi apa yang telah dilakukan oleh pasukan aliansi sekte aliran hitam benar-benar tidak bisa aku maafkan, jawab Xiao Lang. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut peperangan ini, ujar Luoli. Sebaiknya kau kembali saja, peperangan ini sangat berbahaya sebab yang akan menjadi lawan kita bukan hanya sekedar manusia biasa, melainkan manusia yang sudah bertransformasi menjadi iblis, ucap Xiao Lang. Kakak, aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya jadi aku mohon, izinkan aku untuk ikut dalam peperangan ini, jawab Luoli. Hah, baiklah, tapi berjanjilah untuk selalu berada di dekatku, ujar Xiao Lang. Setelah itu Xiao Lang langsung memimpin seluruh pasukan untuk segera bergerak dan mencari keberadaan markas pasukan aliansi sekte aliran hitam yang berada di wilayah benua bintang utara. Xiao Lang juga tidak memisahkan atau membagi pasukannya ke dalam beberapa kelompok, karena Xiao Lang ingin mereka semua tetap bersama dan saling menjaga. Alasan lainnya adalah karena jumlah pasukan aliansi sekte aliran hitam sangatlah banyak, meskipun para pasukannya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi tentunya mereka juga bisa merasakan kelelahan karena mereka masihlah manusia biasa. Dan jika mereka tetap bersama maka mereka akan bisa saling melindungi satu sama lain. Setelah terbang selama berjam-jam dengan kecepatan tinggi akhirnya mereka menemukan salah satu pasukan aliansi sekte aliran hitam yang sepertinya sedang menuju ke kerajaan. Tanpa banyak basa-basi Xiao Lang langsung memerintahkan pasukannya untuk menghadang pasukan aliansi. Lancang, siapa yang berani menghadang pasukan aliansi sekte aliran hitam? Tanya pemimpin pasukan aliansi. Pasukan Dewa Kematian yang datang untuk menjemput kalian untuk kembali ke neraka, jawab Xiao Lang sinis. Hahaha, apanya yang pasukan Dewa Kematian? Coba kau lihat berapa banyak pasukan yang ada di hadapanmu. Saat ini kami adalah Dewa Kematian untuk kau dan pasukan semutmu itu, ujar pemimpin pasukan aliansi tertawa lantang. Cih, apa kau pikir aku sedang bercanda? Ucap Xiao Lang sinis. Tubuh pemimpin pasukan aliansi sekte aliran hitam tiba-tiba bergidik ketika matanya bertatapan langsung dengan mata Xiao Lang yang berwarna merah darah. Bahkan di dalam hatinya tiba-tiba saja mengatakan bahwa Xiao Lang adalah benar seorang dewa kematian yang ingin mengambil nyawanya dan seluruh pasukannya. Sudah cukup bicaranya, serang mereka sekarang, ujar Xiao Lang tegas. Bentuk formasi, ucap Shen Liu memberikan arahan. Pasukan bulan sabit kemudian langsung bergerak membentuk formasi yang menyerupai bulan sabit. Setelah itu para pasukan bulan sabit langsung bergerak maju untuk menyerang pasukan aliansi sekte aliran hitam. Cih, jangan remehkan pasukanku, musnahkan mereka semua, ujar pemimpin pasukan aliansi sekte aliran hitam tegas. Peperangan seketika pecah di tempat tersebut. Ledakan-ledakan besar terus terjadi karena serangan antara dua pasukan yang beradu. Dalam sekejap begitu banyak nyawa yang berjatuhan di pasukan aliansi sekte aliran hitam. Meskipun pasukan bulan sabit kalah dalam kuantitas akan tetapi mereka jauh lebih unggul dalam kualitas. Sedangkan untuk pasukan aliansi sekte aliran hitam,
Meskipun mereka lebih unggul dalam segi kuantitas akan tetapi dalam segi kualitas, mereka ketinggalan sangat jauh dari pasukan Bulan Sabit. Dengan begitu pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam sangat mudah dikalahkan oleh pasukan Bulan Sabit. Ini benar-benar mustahil, kenapa pasukan yang sangat sedikit itu jauh lebih kuat dari pasukanku? Ujar pemimpin pasukan aliansi. Barisan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam mulai kacau, mereka semua benar-benar tidak berdaya di hadapan pasukan Bulan Sabit, jangankan untuk menyerang bahkan menembus pertahanan formasinya mereka saja tidak bisa, sementara itu pasukan Bulan Sabit terus-menerus membantai pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam tanpa rasa ragu sedikitpun. Dao Fang, hadapi pemimpin pasukan aliansi, yang lainnya hadapi para komandan pasukan, ucap Xiao Lang memberikan perintah. Dengan senang hati Master, jawab Dao Fang tersenyum sinis. Chapter 240. Peperangan pertama. Pasukan Bulan Sabit. Setelah itu Dao Fang langsung melesat terbang ke arah pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, sementara para tetua dan yang lainnya berhadapan dengan para komandan pasukan mereka. Dao Fang terlihat sangat bersemangat untuk segera bertarung, sebab sudah sangat lama Dao Fang tidak bertarung sejak terakhir kali berhadapan dengan salah satu dari 5 penguasa. Jadi kau pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam? Tanya Dao Fang. Memangnya kenapa? Tanya pemimpin pasukan. Tidak ada apa-apa, hanya saja hari ini adalah hari terakhir kau menjadi pemimpin pasukan, jawab Dao Fang santai. Apa maksudmu? Tanya pemimpin pasukan aliansi. Karena setelah ini kau akan segera pergi ke neraka, jawab Dao Fang kemudian melesat maju menyerang pemimpin pasukan aliansi. Sombong sekali kau. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu, ujar pemimpin pasukan aliansi. Pertarungan sengit antara Dao Fang dan pemimpin pasukan aliansi akhirnya pecah. Pemimpin pasukan aliansi langsung menyerang Dao Fang dengan kekuatan penuhnya, sementara Dao hanya mengeluarkan sedikit kekuatannya saja untuk menghadapi pemimpin pasukan aliansi yang tingkatan kultivasinya berada jauh di bawahnya. Sementara itu di tempat lain, para komandan pasukan mulai nampak kewalahan menghadapi Tang Zong dan yang lainnya, sebab mau bagaimanapun mereka memang bukanlah tandingan dari setiap pengikut Xiao Lang, bahkan satu prajurit Bulan Sabit saja sudah bisa mengalahkan komandan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam dengan mudah. Ketika para pasukan sedang berperang, Xiao Lang yang sudah menjadi lebih tenang kemudian berusaha memulihkan dirinya, meskipun tidak terluka sedikitpun tapi karena menggunakan energi yang berlebihan saat sedang marah, akibatnya dia menjadi kelelahan dan menguras energi dalam jumlah yang cukup banyak. Meskipun sudah tenang dan tidak murka lagi, namun pupil mata Xiao Lang sama sekali masih belum berubah kembali seperti semula. Begitu juga dengan warna lambang bunga teratai di dahinya yang juga berwarna merah darah. Luo Li yang kebingungan kemudian mencoba untuk menanyakan tentang hal itu kepada Xiao Lang. Kakak, kenapa pupil matamu masih berwarna merah seperti darah? Tanya Luo Li. Entahlah Lier, mungkin ini karena rasa kebencianku kepada mereka semua. Jadi warna pupil mataku tidak akan pernah berubah sebelum kita berhasil memusnahkan mereka semua, jawab Xiao Lang. Warna merah darah yang terdapat pada lambang bunga teratai dan pupil mata Xiao Lang memang seperti melambangkan rasa kebenciannya kepada para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Warna merah tersebut juga tidak akan hilang begitu saja sebelum pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam musnah. Tapi apa kakak sudah lebih tenang sekarang? Tanya Luo Li. Lier tenanglah, aku sudah sangat tenang sekarang, jawab Xiao Lang. Syukurlah kalau begitu, tapi apa kakak tidak akan membantu pasukan kita? Tanya Luo Li. Tidak perlu Lier, biarkan perang ini menjadi pelatihan tempur untuk mereka, jawab Xiao Lang.
Peperangan terus berlanjut, ledakan-ledakan besar, teriakan serta jeritan yang menyayat hati dan dentingan suara senjata yang beradu terus terdengar mengiringi peperangan tersebut. Korban yang berjatuhan juga semakin bertambah dan terus bertambah setiap detiknya, namun tidak satupun dari korban tersebut yang berasal dari pasukan Bulan Sabit. Jumlah pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang sangat banyak sama sekali tidak membuat pasukan Bulan Sabit kesusahan, bahkan mereka semua malah tambah bersemangat setiap mereka selesai membantai satu musuh. Kekuatan dan kehebatan pasukan Bulan Sabit benar-benar menimbulkan rasa ngeri dan rasa takut terhadap para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang tersisa. Mereka semua benar-benar sangat ketakutan melihat keganasan pasukan Bulan Sabit saat membantai pasukan mereka. Tidak sedikit pun terlihat keraguan dan ketakutan di raut wajah mereka saat mereka membantai musuh. Pasukan ini benar-benar seperti pasukan Dewa Kematian. Tidak akan ada seorang pun dari kita yang bisa selamat hari ini, ucap salah satu pasukan. Tingkatan kekuatan dan kecepatan kalian dan selesaikan peperangan ini dengan cepat, ujar Xiao Lang. Mendengar perkataan Xiao Lang membuat pasukan Bulan Sabit menjadi lebih menggila lagi. Mereka semua melepaskan aura kekuatannya dan langsung menyerang pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam tanpa ampun. Ledakan-ledakan besar kembali terjadi dan bersamaan dengan itu ribuan nyawa kembali melayang. Di sisi lain, Dao Fang yang sedang bertarung dengan pemimpin pasukan aliansi juga meningkatkan kekuatan serangannya. Jika tuannya sudah memberikan perintah, maka tentunya dia sebagai bawahan harus segera menyelesaikannya dengan cepat. Mohon maaf, tapi permainan kita harus berakhir sekarang, ucap Dao Fang kemudian menembakkan kekuatan racun ke dahi pemimpin pasukan aliansi. Arkhah. Pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam berteriak keras karena menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dengan menahan rasa sakit karena racun yang mulai menggerogoti tubuhnya, pemimpin pasukan aliansi kemudian mengeluarkan pil kristal darah iblis dan langsung menelannya. Cih, apa kau pikir racun yang aku berikan mempunyai penawar? Tanya Dao Fang sinis. Beberapa saat kemudian Dao Fang dibuat kaget karena tiba-tiba saja pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam bertransformasi menjadi bangsa iblis. Namun bukannya takut, Dao Fang malah nampak semakin marah dengan pemimpin pasukan aliansi. Dasar manusia hina, akan aku pastikan tidak ada bagian yang tersisa dari tubuhmu, ujar Dao Fang. Dao Fang kemudian melepaskan kekuatan racunnya yang sangat mengerikan, lalu setelah itu Dao Fang mengeluarkan setetes cairan berwarna hijau dari ujung jarinya. Setelah itu Dao Fang langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan langsung melemparkan setetes cairan tersebut ke arah pemimpin pasukan aliansi yang sudah menjadi iblis. Arkhah. Pemimpin pasukan aliansi yang sudah berubah menjadi iblis kembali berteriak dengan keras ketika cairan hijau tersebut masuk ke tubuhnya. Ampun, tolong keluarkan racun ini, ujar pemimpin pasukan aliansi berteriak kencang. Tidak lama kemudian, tubuh pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam tiba-tiba meleleh secara perlahan-lahan dan akhirnya tubuhnya benar-benar menjadi seperti cairan yang kemudian terbakar sampai tidak tersisa. Master, izinkan aku memusnahkan mereka semua, ujar Dao Fang. Xiao Lang tidak menjawab perkataan Dao Fang. Dia hanya tersenyum sinis dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia menyetujui keinginan Dao Fang. Para pasukan Bulan Sabit yang mengerti maksud Dao Fang langsung bergerak mundur dan menjauh dari para pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Setelah seluruh pasukan menjauh, Dao Fang kemudian melesat terbang ke arah pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Setelah berada di hadapan seluruh pasukan aliansi yang tersisa, Dao Fang kemudian mengarahkan tangannya ke depan dan dari telapak tangannya keluar kabut beracun yang kemudian menyebar dan menutupi seluruh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang tersisa.
Demi kekuatan kalian rela menukarkan jiwa kalian pada iblis, maka matilah dan temui bangsa iblis di alam neraka. Ujar Dao Fang. Bersambung. Chapter 241. Menuju benua bintang. Barat.